Sebetulnya banyak kisah yang terlewat di kisahku part 3 seperti saat tunggal di Sukabumi. Kesibukan liburku dipenuhi dengan hari di mana libur sekolahku untuk mencari kayu kering, kadang membantu mencari rumput untuk ternak kambing. Orang tua angkatku masuk hutan, keluar hutan hanya untuk mencari rumput. Hal yang paling menyedihkan saat musim penghujan telah tiba, rasa malas sungguh menyelimuti hati makhluk cuaca dingin. Sarapan singkong bakar obat ganjal perut sebelum keberangkatan ke hutan dan bukit-bukit di wilayahnya lindung. Pernah suatu ketika tiba musim kering panjang sehingga gagal panen para petani, lumbung-lumbung stok padi pun menipis di susulan moneter sehingga kami hanya dikasih jatah makan satu mangkok nasi dalam satu hari, dan menu makan lain ialah singkong. Tak jarang aku sering ikut pengajian acar tahlil agar bisa makan enak. Kampung demi kampung aku masuki untuk ikut acara tahlilan. Pernah suatu ketika di samping ada seseorang yang membidik temannya, "Itu siapa, dari mana kau bisa gabung di sini?" Aku hanya pura-pura cuek saja menikmati lantunan tahlil sehingga begitu melekatnya kalimah-kalimah yang sering para kiai dan ustadz lantunkan. Bisa dibilang ngaji demi hafal lewat pendengaran. Keadaan memang membuat kita kuat sehingga mampu mendidik. Setiap sore menjelang maghrib aku bersama teman-teman lain melantunkan irama solawat sampai waktu maghrib tiba. Kami terbiasa pulang di atas jam 8 malam karena rutinitas yang sudah umum seperti pengajian sampai waktu sholat isya tiba. Guru-guru sangat ramah dan perhatian sehingga tidak ada rasa kebosanan yang timbul. Bahkan kami diajarkan cara tepuk-tepuk rebana dalam benak kami para jemaah. Betapa damainya keadaan ini. Setelah lulus di Madrasah Ibtidaiyah setingkat SD aku lanjutkan ke MTS. Alhamdulillah hasil ujian miku baik sehingga mendapatkan tempat di kelas 1B. Waktu itu timbul rasa hati ini terpikat perempuan cantik, sebut saja namanya Alisa. Samaran, aku sendiri merasakan akan kebodohannya aku dalam belajar, apalagi soalnya cinta. Hehe, perjalanan hidup memang sulit ditebak. Yang begitu terpesona akan kecantikan Alisa kandas di jalan karena menemukan ada yang lebih siap menerima aku. Sinop, setelah perjalanan panjang kami cinta monyet, ternyata aku dicintai wanita lain. Sekarang beliau sudah pergi meninggalkan dunia ini. Aku yang sempat bingung akan rasa ini tetap memilih pendirianku untuk tetap memilih Nop sebagai cintaku. Timbul gejolak awal remajaku, pergaulan yang begitu luar biasa yang tak terbayangkan. Godaan di Bogor sungguh jauh berbeda dengan kehidupannya di Sukabumi. Aku mengenal nama rokok karena gengsinya aku di hadapan teman-teman sekolahku. Jika gak ngerokok disangkanya cemen atau sering dipanggil bencong, padahal jelas bencong saja banyak para perokok berat. Hehe, begitu jenjang naik kelas 2 aku dimasukkan ke kelas 2B juga. Itu tahu benar atau gak yang pasti pernah satu guru berbisnis jika hasil ulangan ini menentukan posisi duduk atau ditempatkan di kelas mana urutannya. A murid pilihan B, murid prestasi C kurang baik, D nilai yang kurang baik. Saat angkat aku hanya sampai kelas D. Aku bangga akan diriku yang pernah namanya aku belajar atau mengulang mata pelajaran setelah di rumah. Sampai jujur aku sedih berada di tempat-tempat murid pintar itu karena kebanyakan mereka lebih fokus dengan sendiri-sendiri, beda dibanding dengan murid-murid kelas C dan D. Mereka setiap saat dan waktu mengeluarkan kebahagiaan dan suara-suara yang keras metal. Abislah pokoknya di situ aku berinisial. Gimana caranya nanti setelah aku naik kelas 3 aku bisa berada di barisan mereka yang notabene C dan D itu adalah teman-temanku di kala istirahat. Ternyata harapan itu musnah ketika naik kelas 3 aku malah masuk di kelas 3 awal. Rasa kecewaku timbul, ternyata memang benar di antara orang-orang pintar pilihan itu sungguh membuat hari-hari itu suntuk. Bukan main, seragam rapi-rapi, baju dimasukkan, rambut disisir pakai minyak. Wah, sungguh bukan tipe aku banget pokoknya. Hehe, berbeda jauh dengan kelas lain. Ada yang rambutnya panjang sampai disemir, ada yang warna hijau, ada yang merah oren, baju kumel. Tak masalah, akhirnya aku jarang masuk sekolah di kelas 3. Bisa dihitung dalam satu bulan aku hanya bisa masuk 4-5 hari. Aben satu minggu hanya satu kali dari rumah berangkat, hanya saja tidak ke sekolah melainkan main ke tempat yang kira-kira aman, tidak ketahui bolos oleh keluargaku. Ibu guru yang sangat perhatian terhadapku mendatangi rumahku karena ya memang waktu itu tak secanggih sekarang, bisa lewat WhatsApp. Hehehe, melaporkan kenapa aku jarang masuk. Jelas ibuku kaget bukan main. Orang setiap pagi berangkat peringatan mulai terus dilakukan oleh guru tentang aku. Sempat aku masuk kelas waktu itu ketika absensi disebutkan ternyata benar namaku sudah tidak ada. Alamak, gimana ini? Dalam hati aku berkata, ibu guru yang ada si posisi meja guru hanya memandangiku yang bikin heran, kok gak dimarahin? Makin dingin aja suara hati. Anak-anak lain mulai belajar membuka buku mata pelajaran. Timbul niat jahatnya aku, gimana mungkin aku duduk